Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, kegiatan masyarakat dan ibadah Tahun Baru di Kota Manado berjalan aman dan kondusif. Pada momentum ini, Polda Sulawesi Utara mengerahkan ratusan personil untuk membantu pengamanan. Berikut informasinya untuk Anda. Malam pergantian tahun di Kota Manado berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, Polda Sulawesi Utara mengerahkan sebanyak 808 personel ke Polresta Manado. Pergeseran pasukan ini dilakukan untuk membantu pengamanan momentum tersebut. Pengerahan pasukan diawali dengan apel persiapan. Dalam pelaksanaannya, personel ditempatkan di berbagai titik rawan, lokasi keramaian, serta rumah ibadah yang telah ditentukan. Selain pergeseran pasukan ke Polresta Manado, Polda Sulut juga menyiagakan pasukan Power on Hand, Kapolda. Pasukan ini melaksanakan patroli skala besar di Kota Manado dan sekitarnya. Polda Sulut juga melakukan siaga mako di Mapolda untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama malam pergantian tahun. Polda Sulawesi Utara berkomitmen hadir memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, tidak hanya saat Natal dan Tahun Baru, tapi juga momentum lainnya. Dari Humas Polda Sulawesi Utara melaporkan untuk Polri TV. Polres Kendal Polda Jawa Tengah melakukan pemantauan pengamanan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di objek wisata Pantai Ngebom. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat selama masa liburan. Berikut laporan dari Bribka Nailul untuk Anda. Dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat saat menikmati liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polres Kendal melaksanakan patroli di objek wisata Pantai Ngebum, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Selain melaksanakan pemantauan, Polres Kendal juga melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada pedagang dan pengunjung objek wisata Pantai Ngebum, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar bersama pejabat utama Polres Kendal melaksanakan monitoring pengamanan libur Natal dan Tahun Baru di objek wisata Pantai Ngebum, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Kendal didampingi Kapolsek Kaliwungu dan Babin Kamtibmas Desa Mororejo. Selain memantau aktivitas wisata, kehadiran petugas juga bertujuan memberikan rasa aman bagi pengunjung dan pelaku usaha di kawasan wisata. Polres Kendal juga menghadirkan layanan pengobatan gratis melalui Sidokes. Layanan kesehatan ini dapat dimanfaatkan oleh pengunjung maupun pelaku usaha di sekitar pantai sebagai bentuk pelayanan humanis Polri selama masa libur Nataru. Kapolres Kendal mengimbau para pengunjung agar selalu waspada terhadap barang bawaan, menjaga kebersihan lingkungan, serta memperhatikan keselamatan diri dan keluarga, khususnya anak-anak yang bermain di area pantai ini. Petugas penjaga pantai diminta terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengunjung yang bermain air. Masyarakat diimbau tidak berenang terlalu ke tengah, mengingat kondisi ombak yang dapat berubah sewaktu-waktu. Berdasarkan data di lapangan, jumlah pengunjung Pantai Ngebum saat monitoring mencapai 300 orang dengan ketinggian ombak kurang lebih 50 cm. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif dengan dukungan pemerintah desa serta pengelola wisata setempat. Dari Humas Polres Kendal, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Babin Kamtibmas Polsek Bajeng, Polres Goa, Polda Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan 3 pilar desa Tanabang Kamen, ciptakan lingkungan bersih dan sehat. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi dengan sukarela, ikut membersihkan sampah, memangkas rumput liar, serta merapikan lingkungan sekitar TPU. Sinergitas 3 pilar Desa Tanah Bangka kembali terlihat dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Babin Kamtibmas Desa Tanah Bangka Polsek Bajeng Polres Goa, Bribka Aswin Jahar, berkolaborasi bersama Babinsa, pemerintah Desa Tanah Bangka serta warga melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan di sepanjang jalur tempat pemakaman umum Desa Tanah Bangka. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Warga secara sukarela ikut membersihkan sampah, memangkas rumput liar,
serta merapikan lingkungan sekitar TPU. Kegiatan ini tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan demi kesehatan bersama. Selamat pagi, hari ini hari Minggu tanggal 4 Januari tahun 2026. Kami bersama Pak Babinsa, aparat desa, dan tokoh masyarakat serta warga desa Tanah Bangka, Kecamatan Bajen Barat melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan. Tentunya kegiatan ini untuk mendukung program Ibu Bupati Goa terkait Goa Andang Kasih. Jadi kembali kami himbau kepada seluruh masyarakat, khususnya desa Tanah Bangka dan Kecamatan Bajen Barat, mari kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari wabah penyakit. Terima kasih. Selain itu, Bribka Aswin Jahar juga menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada warga agar mengaktifkan ronda malam dan patroli keliling kampung dan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca buruk yang berpotensi menimbulkan banjir, pohon tumbang, maupun tanah longsor. Dari Humas Polsek Bajeng Polres Goa Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Sumeneb AKBP Rifanda memimpin apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan malam pergantian tahun baru 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan apel Tribrata, Polres Sumeneb. Berikut laporan dari Bribda Apriliza, personil Humas Polres Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bribda Apriliza. Pada kesempatan kali ini Polres Sumeneb melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan malam tahun baru 2026 yang digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan personel dan sarana pendukung pengamanan. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sumeneb guna memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur pengamanan dalam menjaga situasi Kamtibmas yang agar tetap aman dan kondusif. Melalui apel ini, Polres Sumeneb berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menyambut pergantian tahun. Apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan malam pergantian tahun baru 2026 diikuti oleh Wakapolres Sumeneb, para pejabat utama Polres Sumeneb, Kodim 0827 Sumeneb, BNPB, serta Dinas Perhubungan. Kegiatan apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta memperkuat sinergi lintas instansi dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama malam pergantian tahun 2026 di wilayah Kabupaten Sumeneb. Dalam arahannya, Kapolres Sumeneb AKBP Rifanda menegaskan pentingnya profesionalisme, kewaspadaan, serta soliditas antar instansi dalam pelaksanaan pengamanan. Selain itu, Kapolres Sumeneb AKBP Rifanda menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan patroli di titik-titik rawan keramaian, lokasi perayaan, serta jalur lalu lintas guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan dilaksanakannya apel gelar pasukan ini, seluruh rangkaian kegiatan malam tahun baru 2026 di Kabupaten Sumeneb dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Sekian dari saya Bribda Apriliza, salam presisi. Pemirsa, Polda Kalimantan Barat menggelar konferensi pers akhir tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, Polda Kalbar memaparkan capaian operasional sepanjang tahun serta komitmen memperkuat pendekatan humanis dalam pelayanan kepolisian. Berikut Bribda Dovita melaporkan untuk Anda. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Geraha Khatulistiwa Polda Kalimantan Barat, di mana pada hari ini Rabu, tepatnya tanggal 31 Desember 2025, Polda Kalbar melaksanakan rilis akhir tahun yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kalbar sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik. Polda Kalimantan Barat menggelar konferensi pers akhir tahun 2025 di Geraha Khatulistiwa Polda Kalimantan Barat. Kegiatan ini menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Konferensi pers dipimpin langsung Kapolda Kalimantan Barat Irjen Polisi Dr. Pipit Rismanto, didampingi Wakapolda dan para pejabat utama Polda Kalbar, serta dihadiri pimpinan dan awak media di Kalimantan Barat. Dalam paparannya, Kapolda menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 Polda Kalbar dan jajaran berhasil mengungkap ribuan kasus tindak pidana, meliputi tindak pidana umum, khusus, serta narkotika.
Di bidang pemberantasan narkoba, Polda Kalbar berhasil mengungkap 813 kasus narkotika dengan nilai barang bukti mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Capaian ini disebut telah menyelamatkan sekitar 272 ribu jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, dalam penanganan tindak pidana khusus, angkanya mencapai 362 kasus dengan tingkat penyelesaian lebih dari 80%. Sedangkan tindak pidana umum tercatat sebanyak 4.144 kasus dengan tingkat penyelesaian perkara lebih dari 70%. Dalam menjaga Kamtibmas, Polda Kalbar mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif melalui peran fungsi Binmas dan Babin Kamtibmas dengan kegiatan sambang desa, deteksi dini, serta problem solving di tengah masyarakat. Program Jumat Curhat terus digalakan sebagai sarana komunikasi langsung Polri dengan masyarakat guna menyerap aspirasi menyelesaikan permasalahan sosial serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Sepanjang 2025, Polda Kalbar juga aktif dalam penanganan bencana melalui bantuan search and rescue. Tercatat sebanyak 113 kegiatan SAR meliputi penanganan karhutlah, banjir, kebakaran permukiman, evakuasi korban, hingga kejadian darurat lainnya. Dalam mendukung program pemerintah, Polda Kalbar turut berperan menjaga stabilitas Kamtibmas untuk mendukung ketahanan pangan. Melalui pengamanan wilayah, pengawasan distribusi, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Seluruh capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, termasuk peran aktif media dalam menyampaikan informasi yang seimbang dan edukatif. Polda Kalbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas pada tahun-tahun mendatang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribtu Novita dari Bitmas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali, saya jeda berikut ini.